Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melakukan percobaan pertama yang berjudul pengenalan PLC, Smart Relay Jelio Logic dan aplikasi JelioSoft 2. Nah, yang menjadi tujuan umum pertama adalah mengetahui PLC Smart Relay Jelio Logic. Yang kedua adalah mampu menjalankan program aplikasi JelioSoft 2. Dan tujuan khusus adalah mengetahui PLC Smart Relay Jelio Logic beserta bagian-bagian dan kegunaannya. Kedua, mampu menguasai aplikasi JelioSoft 2 sebagai program aplikasi pemrograman, simulasi dan monitoring PLC Smart Relay Jelio Logic. Dan yang ketiga, mampu membuat program sederhana menggunakan bahasa ladder maupun bahasa FBD. 4. Mampu mensimulasikan program yang telah dibuat dan mentransfer ke modul PLC Smart Relay Jelio Logic. Adapun bahan dan peralatannya: 1. Perangkat komputer yang telah terinstall program aplikasi JelioSoft 2. Yang kedua adalah modul praktikumnya. Ini adalah teori dasar. Selanjutnya, ini adalah gambar Smart Relay yang disingkat dengan SR2 dengan tipe SR2B201FU, dan ini adalah merek Schneider Electric. Nah, yang ini adalah slot konektor ke PC. Bagian ini digunakan untuk pemrograman ataupun mendownload program dari PC ataupun dari laptop menuju ke PLC. Nah, ini adalah LCD-nya. Display 4 baris, 18 karakter. Dan di sini disediakan juga ada 6 tombol untuk pemrograman dan juga untuk memasukkan parameter-parameter yang kita inginkan. Dan yang ini adalah output PLC untuk penyambungan beban-beban kendalinya. Kemudian ini adalah input digital. Ya, ini yang diberi nama I1 sampai IC. Kemudian ini adalah power supply-nya. Berhubung di sini tertulis 100 sampai 240 volt AC, berarti PLC ini menggunakan tegangan input 100 sampai 240 volt AC. Berarti tegangan bolak-balik. Selanjutnya, nah ini dia kabel downloader yang bisa kita gunakan. Ada 2 jenis kabel downloadernya. Yang A ini adalah kabel jenis ataupun tipe SR2 CBL01, dan yang B adalah kabel SR2 USB 01. Kenapa? Karena dia menggunakan tipe yang USB. Oke. Kemudian kita langsung saja melakukan percobaannya. Untuk memulai JelioSoft 2, kita mengikuti langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, buka program JelioSoft 2 dengan cara double klik pada ikon JelioSoft 2 yang ada di desktop komputer Anda yang bersimbolkan JelioSoft 2 ini ya. Baik, kita langsung saja coba buka. Ini kita klik 2 kali, kemudian kita klik create new program, kemudian kita akan pilih di sini menampilkan modul selection. Nah, kita akan pilih satu modul yang akan digunakan pada kolom select the modul kategori. Atau dalam percobaan ini kita pilih modul 20 IO without extension. Ini dia 20 IO without extension. Kita klik. Kemudian pada kolom select the type of Jelio module to program, pilih yang memiliki referensi SR2B201FU dengan cara mengklik sekali tepat pada pilihan tersebut, kemudian klik next.
kita akan cari. Nah, ini dia. Kita klik. Selanjutnya kita klik tombol next. Nah, selanjutnya akan muncul jendela seperti berikut. Nah, jendela ini menampilkan pernyataan tentang current selection yang telah Anda pilih. Kemudian kita klik next. Nah, jika tipe modul jeli yang Anda pilih memungkinkan untuk diprogram dengan ladder language dan FPD language, akan muncul halaman seperti di bawah ini. Nah, pilih bahasa program yang diinginkan, ladder language atau FPD language. Dalam hal ini kita akan mencoba melakukan ladder language. Oke, kita klik, kemudian kita klik tombol next. Nah, jendela berikutnya akan muncul seperti berikut. Nah, perlu saya jelaskan bagian-bagian daripada Jelio jendela Jeliosoft 2 ini. Toolbar pada Jeliosoft 2. Nah, toolbar pada Jeliosoft 2 berisi shortcut ke pilihan menu dan menawarkan fungsi program koherensi yang dikembangkan. Ya, hal ini juga memungkinkan Anda untuk memilih modus editing, simulation, monitoring. Nah, coba kita lihat. Ini dia adalah toolbar pada Jeliosoft 2. Ini adalah toolbar. Nah, pada kondisi edit mode, nah, ini adalah kondisi edit mode. Selain toolbar di bagian atas, terdapat juga toolbar pada bagian bawah yang berisi elemen-elemen ladder. Ini adalah toolbar bawah yang berisi elemen-elemen ladder maupun FPD. Nah, untuk elemen ladder antara lain ada discrete inputs, kemudian GX, kemudian GX kicks, auxiliary relays sebagai discrete outputs, kemudian ada timer, kemudian ada counter. Ini adalah counter. Dan ini adalah counter comparator. Kemudian ada juga analog comparatornya. Kemudian ini adalah clock. Dan ini adalah text box. Dan ini adalah LCD backlighting. Dan yang terakhir adalah summer winter. Baik, kita akan coba melakukan pemrogramannya. Pertama, kita menggunakan ladder language. Nah, setelah Anda memilih jenis modul dan bahasa ladder ini, jendela pengkabelan ataupun wiring sheets akan muncul seperti gambar di bawah ini, atau maksud saya adalah ini, tampilan ini. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan contoh diagram sebagai berikut. Kita akan coba membuat program ini. Oke, bagaimana caranya? Pertama, kita akan mengikuti langkah-langkah ini. Pindahkan mouse ke icon discrete input. Kemudian pada sudut kiri bawah ini, maka akan ditampilkan sebuah tabel yang berisi kontak yang berbeda I1 sampai IC. I1 sampai IC. Nah, selanjutnya pilih kontak I1 pada tabel ini dengan mengklik sekali dan tahan. Lalu menggeser kontak tersebut pada sel sudut kiri atas. Atau dalam hal ini adalah kontak 1 line 001. Setelah kontak I1 diletakkan, kemudian pindahkan mouse ke icon discrete output. Oke. Kita pindahkan mouse ke icon discrete output. Ini dia discrete outputnya. Maka ditampilkan sebuah tabel yang berisi kontak atau kumparan koil. Kontak dan kumparan koil. Ini adalah kontak, ini adalah kumparan koil.
Selanjutnya kita klik, tahan, kemudian geser, tempatkan di kolom coil, kemudian lepaskan. Nah, selanjutnya kita akan sambungkan antara input dengan output. Cukup dengan mengklik pada garis putus-putusnya. Baik, perlu saya jelaskan di sini, ini kontak 1, kontak 2, kontak 3, kontak 4, dan kontak 5 ini merupakan adalah sebuah kolom penempatan input ataupun kontak-kontak daripada coil. Sedangkan di sini kolom khusus hanya coil saja. Baik, bagaimana cara mensimulasikan program ini? Coba kita lakukan dengan mengklik simbol S, kemudian kita klik run. Nah, ini merupakan panel input dan ini adalah panel output untuk memudahkan kita dalam memonitoring program ini. Coba kita jalankan, kita klik I1, maka arusnya mengalir ke Q1 sehingga di panel monitoring ini lampunya hidup. Nah, inilah yang menganalogikan bahwasanya I1 adalah sebuah sensor, kemudian Q1 ini adalah beban yang dikendalikan, baik itu motor listrik ataukah lampu dan lain sebagainya. Oke, jika kita klik lagi maka akan off, dan sekali lagi kita klik maka akan hidup kembali. Begitulah seterusnya. Baik, kita stop, kemudian kita klik edit. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan jenis pemrograman kedua, yaitu FBD, Functional Block Diagram. Caranya sama. Kita keluar dulu dari jendela ini, kemudian kita klik lagi, kemudian kita pilih create new program, kita pilih modul kategori yang sama, kemudian kita pilih modul Zelio-nya SR2B201FU, kemudian kita klik tombol next. Kemudian kita pilih FBD, kita klik next. Nah, ini dia adalah jendela pemrograman untuk jenis yang kedua, yaitu menggunakan jenis pemrograman FBD. Caranya cukup mudah. Kita cukup menempatkan mouse ke sudut kiri bawah, kemudian kita pilih salah satu saja ini, kita klik, tahan, geser ke kolom I1. Kemudian outputnya kita pilih, klik, tahan, geser, kemudian kita tempatkan ke kolom Q1. Nah, ini bisa juga kita ganti inputnya dengan cara mengklik 2 kali. Misalkan kita contohkan adalah sebuah sensor infrared. Kita klik sekali, kemudian kita OK-kan. Kemudian untuk outputnya juga kita bisa ganti, misalnya adalah kipas. Kita klik sekali, kemudian kita klik OK. Nah, sudah berubah. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan, kita instalasi, kita klik, tahan, kemudian kita sambungkan, kemudian lepas. Oke. Caranya klik, tahan, kemudian tarik garisnya, kemudian setelah sampai di outputnya, titik outputnya, kemudian lepas mouse-nya. Nah, cara mensimulasikannya caranya sama dengan ladder language. Kita klik simbol S ini, simulation, kemudian kita run. Nah, perhatikan di sini masih dalam kondisi off, dan kondisi sensornya masih tetap
seperti yang kondisi awal, dan pada saat kita akan klik sekali tepat pada input ini, maka akan hidup kipasnya. Kita coba. Nah, ini sudah on, maka arusnya telah mengalir dan kipas pun sudah berubah model fisiknya. Ini menganalogikan telah berputar kipasnya. Kemudian kita klik lagi. Nah, ini kondisi meng-off-kannya. Kita klik lagi, maka kondisi on kembali. Kita klik lagi, off. Begitulah seterusnya. Baik, untuk menghentikannya kita klik tombol stop, kemudian pilih edit. Oke, demikianlah percobaan pertama ini dengan judul pengenalan PLC Smart Relay Jelio Logic dan aplikasi JelioSoft 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.